Setelah kedatangan Suke, sorak-sorai bisa didengar. Semua orang berkerumun dan bertanya apakah dia terluka, tetapi menilai dari penampilan Suke yang tidak terpengaruh, semua orang terkejut dan memuji bahwa keterampilan Su yang lebih tua yang abadi itu biasa-biasa saja. Jangan khawatir, sesama penduduk desa. Dengan mantra yang telah aku buat, orang-orang itu tidak akan pernah kembali untuk menimbulkan masalah lagi. Suke meyakinkan penduduk desa. Penduduk desa sangat berterima kasih. Mereka ingin berlutut untuk mengucapkan terima kasih tetapi dihentikan oleh Suke. Itu setelah putaran yang tak terhitung jumlahnya meyakinkan bahwa mereka memutuskan untuk tidak berlutut. Pada saat ini, seorang pria dari kerumunan berjalan keluar dan dengan cemas bertanya, "Tetua Abadi Su, apa yang kita lakukan sekarang?" "Selama pertempuran kami melihat dua orang menyelinap keluar dari medan perang. Kami takut mereka akan meminta lebih banyak cadangan." "Oh, dua dari mereka kabur?" Suke tidak terlihat terlalu terkejut. Dia terlalu terpaku untuk membunuh Tetua Liu dan yang lainnya. Dua murid yang melarikan diri darinya agak normal. Ini bukan masalah besar baginya. Bahkan jika tidak ada dari mereka yang lolos, tidak menerima berita dari Tetua Liu dan yang lainnya akan menyebabkan sekte surgawi kembali pula. "Yakinlah, kalian bisa tetap di sini. Mantra itu akan melindungi kalian semua." Suke menghibur kelompok itu. Bahkan jika dia memutuskan untuk membawa penduduk desa dan melarikan diri melalui jalan bawah tanah ke belakang gunung, para pembudidaya akan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mencari mereka. Hasilnya akan sama. Selain itu, tanpa perlindungan dari 4 arah Desolation, itu hanya akan membuat penduduk desa lebih berbahaya. Semua orang mendengarkan kakak Suke. Dia pasti akan melindungi kita. Xiao Rou berlari keluar dan memberitahu semua orang. Suke tersenyum padanya. Dia mulai memerah dan terlihat sangat tulus. Penduduk desa melihat ketulusannya dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum jujur di sekitar. Xiao Rou kemudian berbalik dan lari. Semua orang akhirnya berserakan dan kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Suke mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan masa depan desa Pansan. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dunia luas dan dia ingin menjelajahi mereka, tetapi sebelum pergi, dia harus memutuskan rencana masa depan untuk keselamatan desa. Dengan Four Direction Desolation terkunci pada posisinya, penduduk desa Pansan semuanya aman dan terlindungi. Dengan tanah dan danau yang sangat luas, termasuk banyak kambing dan ayam di gunung, bahkan jika penduduk desa tidak berjalan kaki di luar, mereka akan mampu bertahan di masa depan dan mandiri. Namun, sepertinya desa masih membutuhkan persediaan. Misalnya, cadangan makanan dan juga beberapa benih untuk ditanam. Suke menemukan orang-orang itu dan mendengar bahwa ada sebuah kota kecil di sekitar desa Pansan. Desa itu tidak hanya memiliki rakyat jelata yang tinggal di dalamnya, tetapi juga sering dikunjungi oleh para petani yang pergi ke sana untuk bersenang-senang. Setelah berjalan melewati 2 gunung, kamu akan dapat melihat kota kecil. Immortal Su, akankah kita pergi saja? Orang-orang mengetahui bahwa Suke ingin membeli persediaan atas nama desa dan menjadi sangat prihatin. Alasannya adalah karena poster yang dicari Suke ada di seluruh jalan-jalan kota kecil. Dia pasti akan diserang oleh lebih banyak pembudidaya jika dia pergi ke sana. Tidak perlu. Ada banyak persediaan yang tidak bisa kamu bawa sendiri. Selain itu, jika kamu pergi, kamu akan menjadi sasaran yang mudah untuk dicurigai. Aku bisa menangani ini. Suke menepuk pundak Da Zuang dan menolak lamarannya. Pada kenyataannya, Suke tidak bisa menunggu lebih banyak orang untuk membunuh untuk poin pengalaman. Selanjutnya, dia bisa menyembunyikan penampilannya. Dia tidak perlu khawatir tentang pembudidaya yang mengetahui identitasnya. Setelah membuat keputusan, Suke memerintahkan para lelaki itu untuk bertanya apa yang ingin dibeli oleh penduduk desa lainnya. Dia bisa mendapatkannya di jalan. Setelah mendengar, Xiao Rou adalah orang pertama yang pergi ke Suke. Dia berkata, "Kakak Suke, tolong ingat untuk membeli beberapa potong kain yang bagus dalam perjalanan pulang." "Kain?" tanya Suke mengejutkan. Tersipu, Xiao Rou mengangguk dan bergumam, "Pakaianmu tidak cocok, aku ingin membuat set baru untukmu." Suke melanjutkan untuk melihat ke bawah pada pakaian rami kasar yang dia kenakan kemudian menatap kembali ke Xiao Rou, yang dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Dia tertawa dan menjawab, "Baiklah, aku akan mendapatkannya." Xiao Rou menjawab, berbalik dan berlari kembali. Melihat siluet imutnya, Suke merasakan kehangatan. Tanpa sadar, dia tersenyum tipis penuh dengan kebahagiaan. Suke memutuskan untuk berangkat di malam hari ketika matahari terbenam. Dia melewati lorong bawah tanah dan mengenakannya. Di hadapan siapapun, ia memutuskan untuk diam-diam mengaktifkannya dan dengan cepat melanjutkan ke kejauhan. Dengan malam yang akan datang, Suke akhirnya tiba di kota air. Meskipun mereka mengatakan bahwa itu adalah kota kecil, sepertinya tidak sama sekali.
Dengan satu pandangan, Suke merasa bahwa kota itu setidaknya beberapa lapangan sepak bola besar. Tembok kota dibangun sangat tinggi dan ada tim patroli di pintu masuk kota. Melihat ke atas di atas langit kota air, ia dapat menyaksikan berbagai pembudidaya, mengarahkan pedang terbang mereka dari waktu ke waktu. Ketika Suke berjalan ke kota, kota itu sibuk dengan kehidupan. Pasar malam ramai dengan lampu-lampu terang di sekelilingnya. Suara-suara terdengar dari beberapa penginapan dan banyak pembudidaya minum dan berbicara sepuasnya. Banyak dari mereka adalah murid sekte yang dari Key Refining Stage. Suke memindai dan memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok bayangan serupa berjalan melewatinya. Ini dia. Suke berhenti berdetak. Pemilik siluet adalah wanita yang dilihat Suke ketika dia baru saja tiba di dunia ini. Wanita ini juga Tang Suerou dari Sekte Surgawi. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya muda yang sama mengenakan jubah Sekte Surgawi dapat terlihat menemaninya. Mereka membawa pedang tajam di punggung mereka dan berjalan keluar dari penginapan sambil mengobrol dengan gembira. Sepertinya mereka baru saja selesai makan dan akan pergi. Sambil berjalan, mata mereka tertuju sejenak pada Suke. Mereka heran. Tang Suerou tidak mengenali Suke karena dia mengenakan jubah hitam Xiaoyan. Selain menyembunyikan penampilannya, dia memancarkan aura yang sangat besar. Alasan mereka mengalihkan perhatian mereka padanya adalah karena aura ini. Suke tidak ingin peduli dengan beberapa orang ini dan pasti tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tanpa bicara, dia terus berjalan melewati mereka. Setelah beberapa langkah, bergumam dan berdiskusi dapat didengar dari beberapa orang itu. Aura yang kuat? Kamu berpakaian aneh tapi siapa yang tahu kamu memiliki kultivasi yang begitu tinggi? Ketika dia berdiri di samping kita, aku merasa tercekik. Seberapa kuat? Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertingkat tangguh yang sulit. Hadiahnya adalah 10 poin tindakan yang sulit. Suke diam-diam sangat gembira ketika dia mendengar sistem berbunyi bip di pikirannya. Dia menebaknya dengan benar. Jubah hitam ini jelas merupakan alat yang sempurna untuk bertindak tangguh. Dia harus lebih memakainya dan berjalan di jalanan. Ya, apakah kalian sudah mendengar? Sesuatu terjadi pada beberapa anggota sekte hari ini. Kami mendengar bahwa orang yang kami inginkan ada di desa Pansan. Pada akhirnya, dari beberapa tetua yang dikirim ke sana, hanya 2 murid yang berhasil melarikan diri. Sisanya tidak membuatnya hidup kembali. Petik 2. Tentu saja aku tahu. Para anggota fraksi Sunset datang ke faksi kami untuk membahas tentang hal ini hari ini. Aku juga mendengar bahwa pria yang dicari memiliki asal-usul yang besar. Dia adalah putra dari seorang pria besar. Pada saat ini, para murid Sekte Surgawi berdiskusi. Setelah kalimat itu, Suke memperlambat langkahnya dan berhenti. Dia heran. Apa? Aku punya asal besar, dan aku adalah murid dari beberapa orang terkenal yang bermarga Duan? Kenapa aku tidak tahu itu? Suke heran. Serentetan peristiwa baru saja terjadi hari ini. Benar-benar tak terduga bahwa para murid dari Sekte Surgawi telah menerima kabar tentang kejadian itu. Selain itu, mereka sudah mendiskusikan tentang insiden itu. Bahkan sebelum dia memasuki kota, kota itu sudah tahu tentang dia. Tidak buruk, tidak buruk. Ini pertanda baik. Hati kesombongan Suke dipenuhi dengan kepuasan dan wajahnya tak terhindarkan tersenyum. Karena dia tidak benar-benar terburu-buru, dia mungkin juga menguping mereka. Dia bersandar di dinding, bertindak seperti sedang menunggu seseorang, mengangkat telinganya dan dengan diam-diam mendengarkan percakapan murid Celestial Sect. Dikatakan bahwa nama pria hebat ini terkenal di seluruh benua timur dan pemimpin sekte kita sangat takut padanya. Mungkinkah itu benar? Dari mana pria itu berasal? Kudengar namanya adalah Duan Jiude. Benar. Sore ini, ketika fraksi Sunset datang ke sekte kami untuk menemukan pemimpin, kami menjaga gerbang. Ketika kami melihat pemimpin sekte mendengar 3 kata, Duan Jiude, wajahnya tampak sangat terkejut dan dia bahkan memanggilnya sebagai Duan Senior. Pikirkan tentang hal itu. Jika bahkan pemimpin sekte kita menyebutnya sebagai senior, bukankah orang itu akan menjadi sangat kuat? Petik 2. Apa? Mungkinkah orang yang kita tersinggung adalah murid dari Duan Senior itu? Ini mungkin buruk. Sialan. Aku sudah bertanya kepada murid Sunset Faction tentang hal itu karena aku lebih mengenalnya. Aku sudah mendengar dari dia bahwa orang yang kita telah tersinggung memang adalah murid senior Duan. Dia tidak mungkin salah. Ding. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertingkat tangguh yang sulit. Hadiahnya adalah 10 poin sulit bertindak. Pikiran Suke tiba-tiba terdengar dengan suara bip sistem di tengah-tengah percakapan. Dia sedikit terkejut. Apa-apaan? Ini dianggap berhasil bertindak tangguh? Sepertinya persyaratan untuk bertindak tangguh adalah sekadar menyaksikan atau mendengar reputasi aku sedang dibahas oleh orang lain. Namun, pembicaraan itu membuat Suke mengerti apa yang terjadi pada tingkat yang kecil.
Ternyata kedua murid fraksi Sunset yang melarikan diri hari ini menyebarkan kata demi mulut. Pada saat Tetua Liu dan yang lainnya mengira dia sebagai murid Duan Jiude, yang lain menyaksikan situasi tersebut. Ketika mereka berdua melarikan diri, mereka segera melaporkan informasi ini ke fraksi mereka. Oleh karena itu, membangkitkan rumor palsu saat ini. Tentu saja, Suke tidak ingin mengklarifikasi situasi bagi mereka. Matanya menyala dan peluang besar untuk bertindak tegar ada tepat di depannya lagi. Duan Jiude, orang yang bahkan disebut pemimpin senior sekte surgawi diyakini sebagai tuanku? Haha, aku akan mengecewakan kalian semua jika aku tidak memanfaatkan situasi ini untuk keuntunganku. Suke sedikit menyeringai dan dengan cepat pergi untuk membeli persediaan. Pada saat yang sama, di dalam aula diskusi Celestial Sekte, beberapa tetua fraksi termasuk pemimpin Sekte Celestial semua duduk dan berada di tengah-tengah diskusi. Topik mereka masih berhubungan dengan Suke tetapi mereka sebenarnya mendiskusikan tentang Duan Jiude. Ini bukan masalah kecil. Senior Duan memiliki temperamen aneh dan reputasinya. Batuk. Semua orang sangat jelas tentang hal itu. Seharusnya, kita datang untuk melukai dan melukai muridnya. Menurut emosinya, aku takut konsekuensinya akan mengerikan. Salah satu tetua dari fraksi berbicara sambil membelai janggutnya. Sialan. Kalian orang fraksi nyala api tidak kehilangan dari sisimu. Tentu saja kalian semua akan mengatakan itu. Beberapa murid dari fraksi Matahari Terbit kami terluka dan dua tetua panggung inti emas terbunuh. Jika kita membiarkan masalah ini meluncur, bagaimana kamu berharap fraksi Sunset kami berdiri di negara api di masa depan? Petik 2. Itu benar. Kami Fire Cloud Faction juga memiliki banyak korban. Kita pasti tidak bisa membiarkan masalah ini beristirahat. Anak itu sangat kejam. Bagaimana kita bisa menjatuhkannya seperti itu? Tolong, pemimpin Sekte Zhang, menangani situasi atas nama kami. Pemimpin Sekte Zhang, tolong panggil tembakan. Pada saat itu, para anggota dan sesepuh dari beberapa faksi berdiri, menghadapi seorang pria parubaya yang duduk, dan membungkuk kepadanya sebagai penghormatan. Mereka mengundangnya untuk melangkah maju. Pria parubaya itu mengenakan jubah piton satin putih. Penampilannya menyilaukan dan ia memancarkan aura yang kuat dan bergengsi. Inilah pemimpin sekte dari Sekte Surgawi, Zhang Dansan. Zhang Dansan sudah berada di tahap transformasi bayi selama bertahun-tahun dan telah berkultivasi ke tahap transformasi bayi level 5. Meskipun dia satu tingkat di bawah Kaisar Negara Api, kekuatannya masih satu untuk dilihat. Fakta bahwa Sekte Surgawi mampu mempengaruhi semua fraksi lain sebagai bawahan secara alami karena kekuatannya yang tak terbatas dan agung. Mengerutkan alisnya yang tebal, dia merasa bahwa masalah saat ini tidak mudah diselesaikan. Duan Jiude adalah nama yang terkenal dan sudah menjadi nama rumah tangga selama masa muda Zhang Dansan. Mereka bahkan pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Dia menyadari kehebatan senior Duan yang menakutkan. Senior Duan belum muncul di benua timur selama sekitar 100 tahun tetapi tiba-tiba, seorang anak muncul entah dari mana dan mengaku sebagai muridnya. Ini menyebabkan Zhang Dansan agak curiga. Namun, dia telah mendengar bahwa anak muda itu membawa banyak jenis harta langka, mampu mengecilkan tanah untuk melarikan diri dari tetua panggung bayi asli. Dia mampu menempatkan mantra di sekitar desa Pansan, dari Core Bearing Stage, dan membunuh seorang diri lebih dari 10 petani. Di antara para pembudidaya yang jatuh ada banyak tetua tahap inti emas. Seolah sekarang, Zhang Dansan menghapus pemikiran keraguan dan yakin bahwa anak itu pastilah murid Duan Jiude. Melihat gambaran besarnya, hanya murid senior yang akan memiliki kekuatan seperti itu. Juga, perilaku mereka terlalu mirip. Misalnya, kecenderungan mencuri harta dan tidak memiliki keraguan untuk membunuh seseorang. Setelah merenung selama beberapa waktu, Zhang Dansan memandangi anggota yang duduk dari fraksi yang lebih kecil itu dan akhirnya berbicara. Masalahnya memang besar. Sebagian besar dari kamu mungkin pernah mendengar prestasi senior Duan di masa lalu dan hari ini, muridnya telah mendatangi kita. Dengan benar, kita harus memberi hormat kepada dia. Namun, jelas bahwa niatnya di sini bukan sesuatu yang mulia. Dia telah mencuri salah satu rumah harta karun kecil Sekte Surgawi dan juga membahayakan kehidupan para murid dari berbagai fraksi. Kita tidak akan membiarkan masalah ini meluncur, kecuali dia memberi kita alasan yang baik untuk itu. Petik 2. Zhang Dansan sedikit terdiam dan melanjutkan, bagaimana dengan ini, kalian semua boleh tinggal di Sekte Surgawi untuk saat ini. Aku akan menemukan seseorang untuk membawa anak muda itu ke sini besok. Jika dia mau memberikan kesalahannya dan meminta maaf, kami akan membiarkan masalah ini beristirahat. Petik 2. Apakah cukup meminta maaf saja? Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan setuju dengan itu. Bagaimanapun, karena itu adalah saran langsung dari Zhang Dansan, tidak ada yang menentang gagasan itu. Mereka semua mengangguk. Mereka kemudian melanjutkan untuk tunduk hormat dan setuju pada saat yang sama.
kami akan membiarkan pemimpin Sekte Zhang menangani seluruh situasi. Bagaimanapun, mereka semua hanyalah faksi kecil. Argumen panas beberapa saat yang lalu dapat berakar pada sifat egoistik mereka. Jika dia memerintahkan mereka membunuh murid Duan Jiude, tidak ada dari mereka yang berani melakukannya bahkan jika ada ratusan dari mereka. Saran dari Zhang dan San setara dengan memberi jalan keluar kepada fraksi-fraksi kecil itu. Mereka tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa masalah ini akan terpecahkan, suara yang tidak setuju dapat didengar. Pemimpin sekte, wanita tua di sini tidak setuju. Seorang wanita tua berdiri dan berseru. Tetua Sekte Surgawi yang ingin membunuh Suke secara pribadi sebelumnya juga adalah penguasa Tang Suero, Sun Jueli. Tetua Sun, ada alasan untuk keberatan? Zhang dan San sebentar memandangnya, mengerutkan alisnya dan bertanya padanya dengan nada antusias. Wanita tua itu dengan dingin menjawab, bajingan kecil itu memiliki begitu banyak darah di tangannya. Bagaimana kita bisa melepaskannya dengan mudah? Lagi pula, dia mungkin bukan murid Duan Jiude, karena dia belum membuktikan identitasnya. Sebelumnya aku melihatnya sekali dan dia menyamar sebagai pangeran Consort of Fire Country. Dia bisa menjadi pembohong. Bahkan jika kita benar-benar membunuhnya, jika Duan Jiude menemukan kita, kita pasti bisa berunding dengannya. Ketika suaranya mereda, wajah semua orang mulai menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tidak ragu dengan identitas Suke. Sebaliknya, mereka benar-benar yakin bahwa dia adalah murid Duan Jiude. Peniruan. Bukankah ini sesuatu yang Duan Jiude suka lakukan? Bagi muridnya untuk memiliki hobi yang sama ini sangat pas. Zhang dan San menganyam tangannya dan berkata, apakah dia murid senior Duan atau tidak? Kita akan tahu kapan dia datang besok ke sekte. Ketika besok datang, suruh seseorang untuk pergi ke desa Pansan dan mengundang dia. Itu saja. Petik 2. Setelah selesai, sosoknya secara bertahap memudar dan seperti tetesan air mendarat di atas kertas, sosoknya perlahan-lahan kabur dan akhirnya menghilang dari ruang diskusi. Kemampuan luar biasa ini telah disaksikan oleh semua orang terlalu banyak sebelumnya dan mereka tidak terkejut. Mereka mengerti apa yang dimaksud Zhang dan San dengan kalimat terakhirnya. Bagaimana anak muda itu akan ditangani besok tergantung pada apakah dia sebenarnya murid Duan Jiude atau tidak. Jika dia pasti tidak bisa dibunuh. Jika tidak perlu ada kata-kata. Dia benar-benar akan mati oleh tangan Sekte Surgawi.